di Perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Halo, di sini aku membaca buku tentang pembaharuan pemikiran modern dalam Islam, di mana ditulis oleh Profesor Dr. Haji Rizan Rusli MA. Di sini tuh bukunya membahas tentang gerakan dan tokoh-tokoh pembaruan Islam seperti Jamaluddin Al-Afani, Muhammad Abdul Rashid, Ridho, dan lain-lain. Nah, hubungan dengan Islam dan sains di sini itu membahas integrasi agama dan ilmu pengetahuan modern, lalu mengulas dampak modernisasi terhadap pemikiran keislaman, lalu berfokus pada pembaharuan berpikir ilmiah dalam Islam. Nah, di buku ini tuh pemikir-pemikir Islam abad modern baik dilihat dari sisi metodologi maupun substansi pemikiran yang berkembang sesuai dengan kondisi sosial-politik di masa serta latar belakang pembentukan pemikirannya. Jadi bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang luas kepada pemikiran dan sejarah dari berbagai aspeknya. Buku yang aku temui di sini yaitu tentang sejarah peradaban Islam yang ditulis oleh Ratu Suntiyah MAD dan juga Mas Rani MAD. Nah, buku ini tuh berfokus pada perkembangan sejarah umat Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa modern, kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan peran tokoh dan institusi dalam membangun peradaban di dunia. Kemudian di dalam sejarah peradaban Islam dibahas juga tentang kemajuan ilmu pengetahuan sains atau yang berkembang di dunia Islam seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan juga filsafat. Buku ini menunjukkan bagaimana Islam mendorong lahirnya sains modern melalui tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan juga lainnya. Di sini ada buku Teori Ekonomi Makro Islam dari karya Dr. Imanuddin Yuliadi. Buku ini membahas ilmu ekonomi, yaitu salah satu cabang sains sosial yang dikaji berdasarkan nilai-nilai, prinsip, dan etika Islam. Buku ini merupakan contoh nyata dari integrasi ilmu Islam dan ilmu pengetahuan sains, khususnya dalam bidang ekonomi. Buku ini mengintegrasikan nilai agama dan ilmu modern seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, konsumsi, investasi, dan kebijakan fiskal. Buku ini menggunakan metode ilmiah dalam bingkai nilai Islam. Analisis ekonomi tetap bersifat ilmiah. Buku ini merupakan bagian sains terapan Islam ekonomi, termasuk cabang dari Islam Applied Science, yaitu penerapan ilmu pengetahuan umum yang disinergikan dengan ajaran Islam. Aku telah menemui buku tentang filsafat pendidikan Islam, paradigma baru pendidikan hadrori berbasis integratif interkonnektif, dengan pengarangnya Profesor Dr. Abdul Rahman Hasegaf. Jadi intinya itu buku ini ngajak kita buat berani melakukan pembaruan dalam pendidikan Islam, bukan sekedar ganti kurikulum, tapi benar-benar menyusun ulang cara kita berpikir tentang ilmu, iman, dan masa depan. Profesor Hasegaf menawarkan paradigma pendidikan hadrori, pendidikan yang maju, beradab, dan relevan dengan zaman, gak cuma fokus pada hafalan atau teori, tapi juga membentuk pribadi muslim yang utuh, cerdas, berbudaya, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Yang paling keren menurut aku itu adalah pendekatannya yang disebut integratif, interkonnektif, yang artinya itu pendidikan Islam itu harus menentukan 3 sumber peradaban. Yang pertama, Hadarah Al-Nas, nilai dari wahyu, Al-Quran, dan hadis. Yang kedua, Hadarah Al-Falsafah, nilai dari akal dan filsafat. Yang ketiga, Hadarah Al-Ilm, nilai dari sains dan ilmu pengetahuan.
Jadi kalau kita ingin membentuk generasi muslim yang kafah, yang gak cuma taat ibadah, tapi juga unggul dalam teknologi, berpikir kritis dan tetap berakhlak mulia, maka paradigma ini bisa jadi jawabannya. Nah guys, dari 4 buku yang telah dibaca oleh teman saya terkait mata kuliah kajian Islam dan Sains, salah satunya itu yang berjudul Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam karya Prof. Dr. Haji Rizal Rusli MA. Di sini menghasilkan kesimpulan. Yang pertama itu membahas integrasi agama dan ilmu pengetahuan modern, yaitu para tokoh pembaharu menolak pemisahan antara wahyu atau agama dan akal atau sains. Nah, yang kedua itu mengulas dampak modernisasi terhadap pemikiran keislaman. Buku ini mengkaji bagaimana Islam bisa berdialog dengan perkembangan sains, teknologi, dan rasionalitas barat. Terakhir itu berfokus pada pembaharuan berpikir ilmiah dalam Islam. Jadi artinya buku ini mengajak umat Islam untuk memahami Islam secara ilmiah, terbuka, dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Ini guys bukunya.